putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalian sadar tadi disuruh Sumpah Pemuda. Ini kan udah Oktober. Oh. Astaga, kalian itu belum disuruh masuk, kalian udah masuk semua. Oh, mau keluar lagi? Jangan dong, duduk aja ya, duduk aja ya. Oke. Iya. Oke, kalian main masuk aja dari tadi. Aduh, udah keren-keren posenya. Tapi malu sih diliatin sama Bu Risma. Weh. Ih, terima kasih. Waduh. Aduh, thank you. Apa yang namanya lupa ya? Nanti dicek aja. Ini untuk apa, Miss? Wah, terima kasih. By the way, ini katanya makhluk terganteng kedua di SMCC. Oh gitu ya? Dan by the way, pertamanya siapa? ada di P-Word. Gak apa-apa, dia masuk ini supaya rating kita naik. Oh gitu ya? Gimik kayak gitu kan. By the way, dia PD-nya. Yang suruh saya tadi Sumpah Pemuda. Oh, oke, jadi tag ulang-ulang. By the way, jadi saya cuman boneka. Ya? Gak apa-apa. Iya, ini Little Vlog. Iya. Saya sering beli kopi di sini juga. Wow. Sering dikasih kopi juga. Luar biasa. Enak memang. Berarti harus kasih ke saya nanti ya. Oh gitu. Oke. By the way, teman-teman, tadi kan udah dibuka dengan Sumpah Pemuda karena memang sekarang ini lagi Oktober kan. Oktober kita sudah memasuki Sumpah Pemuda. Dan saya melihat memang muka-muka Anda ini Muka pemuda gitu. Oke, pemudi ya, saya yang pemuda. Memang maksudnya orang-orang yang masih muda, yang masih Tentu saja. Saya memang muda kok, iya, terima kasih. Oke, jadi kita teruskan ya pembicaraan kita. Oke, nah teman-teman ini pengen ngomongin banget tentang Indonesia yang saat ini kan. Maksudnya di kacamata kita sebagai orang muda ini seperti apa sih? Kan, sebelum itu perkenalan dulu dong, terus habis itu kamu lagi kerja apa atau sedang dalam jurusan apa, sudah lulus kah atau gimana? Silakan, dari siapa dulu? Tangannya udah kesini kelihatannya tadi ya. Iya, silakan. Sebelum saya ditunjuk, silakan yang lebih tua dulu. Oh gitu. iya, bener kita hampir juga. seumuran kok. Gimana? Ya, perkenalkan, jadi nama saya Neri Sarviana. Saya seorang guru kelas 6 di Mawar Sharon Christian School, seorang penilik jemaat dari SMCC Light. Luar biasa. Ya pasti luar biasa juga. Ya, saya yang lebih muda sekarang. Moana. Anda Moana ya? Iya. Oh, bukan. Perkenalkan saya Moana. Halah ya. Ya, perkenalkan saya Gresiana Gede. Apa nih? Lulusan ya. Saya wisudawan generasi COVID-19 gitu. Iya. Salah satu PK di SMCC Star. Wow, oke. Berarti tadi satu guru, yang satunya ini lulusan wisudawan. Nanti bakal banyak ngomong juga apa yang sedang dikerjakan oleh Gresiana Gede. Tapi by the way, dari segi kacamatanya kalian ya, dari pendidikan, dari apa yang dilakukan sama Grace, Indonesia ini sekarang apa sih? Lagi krisis apa menurut kalian? Sebetulnya ini dari sudut pandang pendidikan ya. Jadi kalau menurut saya sih ada plus minus sih sebetulnya. Jadi dari kondisi seperti ini memang kan banyak orang nih desas-desusnya bilang katanya kalau Indonesia itu pendidikannya itu terbelakang lah dibandingkan negara-negara lain kayak gitu. Tapi di satu sisi di kacamata yang lain, kalau aku sih melihatnya Indonesia ini juga dalam tahap belajarnya itu tuh lebih cepat lagi juga. Kenapa? Karena karena kondisi yang sekarang ini kita dipaksa untuk kita itu belajar teknologi lah. Kita jadi lebih aware dengan pentingnya pendidikan lah. Kenapa? Karena sekolah offline itu biasanya tuh kita ngerasa sekolah juga biasa gitu kan. Sekarang di sekolah dirumahkan semua, otomatis harus mengejar ilmu itu harus lebih
kekeh lagi kayak gitu. Jadi punya apa ya istilahnya, semangat belajarnya itu harus ditingkatkan lagi. Oh, luar biasa. Nah itu dari segi pendidikan. Nah kalau misalnya dari Grace ini, ceritain dulu tapi latar belakang kamu apa? Iya. Kenapa Anda diundang di sini juga? Iya. Bisa diceritakan juga latar Iya. belakangnya gimana? Kalau dari kacamataku secara pribadi nih, jadi kayak bukan dari pendidikan atau segala macam, tapi benar-benar bagaimana saya secara personal gitu ya, melihat lingkungan yang apa ya, pergaulan dan segala macam itu, melihat krisisnya ini apa ya, cara melihat diri sendiri secara psikologis, mental mungkin, dan kayak orang-orang kenalnya kayak hai gitu, bahagia, sukacita, tapi ternyata ada hal yang mengganggu sekali di dalam, kayak ngaca, ngelihat rambut itu ya, dulunya ya saya itu kayak aduh kok mekar banget sih setiap hari, catoan, kayak yang rambut lurus tuh kayak oh my god gitu. Tapi Yang rambut lurus malah pengen keriting loh. tapi pengen, maksudnya teman-teman yang rambutnya tuh ikal, ngembang, keriting itu pengen gitu rambutnya lurus. Saya juga bertahun-tahun kuliah lurusin rambut, dan ternyata semakin kesini sebelum COVID juga sih itu melihat kalau apa ya, bagaimana kita melihat diri secara apa ya, genuine gitu ya, itu sulit gitu loh. Kayak pengennya apa, ngasih makan pandangan orang, pengennya apa ya, dapat pengakuan kayak gitu-gitu sih, dan itu something yang real hari-hari ini kayak gitu. Padahal rambutnya cantik loh. Iya. Aduh, Serius. Oh my God. Dia Kayak iklan shampoo gitu. Apalagi lagunya Moana itu? how far I'll go, ya itu males ya gimana? Nggak apa-apa. Nah, ini bukan kribo, ini Iya, ikal. ikal. Kal, iya. Jadi Ya. keriting itu ada 4 tipe. Nggak usah, Langsung jangan dong. bahas Bukan tutorial di bawah ini. Iya, iya. Nah, by the way, kalau misalnya tahu tentang kondisi bangsa kita sekarang dari segi kacamatanya masing-masing ya, boleh nggak sharingkan apa yang mungkin yang sedang ku kerjakan, yang ku lakukan saat ini untuk bangsaku ini, kayak gitu, bisa nggak? Mungkin dari siapa dulu nih? Kan kalau tadi kan latar belakangnya udah dikasih tahu tuh, Iya. kok bisa ngomongin tentang rambut ikal lah apa? Iya. Kamu lihat fenomena apa dan akhirnya kamu melakukan apa? Jadi awal banget aku secara pribadi concern ke sini itu karena bingung judul skripsi. Oh ternyata skripsi teman-teman. Jujur ya. Jujur sekali ya. Iya, jadi kayak apa ya, bingung banget kan. Aku kuliah di Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra. Nah, tapi pikiran ini tuh ada marketingnya, ada komunikasinya juga, dan anak desain, terus kayak nggak pengen terlalu menitik beratkan di satu hal, tapi pengen tiga-tiganya ini bisa jalan oke gitu loh. Wah mantap. Luar biasa. Nah, tapi bingung kan, gambar apa, nggak terlalu bagus juga gambarnya. Terus satu dosen itu sempat bilang, coba deh kamu cari masalah itu yang dari dalam diri kamu bener-bener bikin kamu gelisah. Coba kalau di DKV ada namanya customer behavior gitu. Jadi ngecek keseharian nih, aku ngapain aja ya. Nah, ternyata masalah paling berat di dalam hidupku adalah rambut gitu. Terus akhirnya proses lebih lama, terus melihat apa ya, ada satu judul itu yang menarik, perancangan kampanye sosial untuk meningkatkan rasa percaya diri bagi perempuan berambut keriting. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ melihat fenomena, cari responden, terus ngobrol-ngobrol sama psikolog, dan ternyata ini masalah yang benar-benar nyata di perempuan-perempuan yang rambutnya keriting di Indonesia ya. Masyarakat umum sih kan banyak nih pendatang-pendatang dari luar pulau, dari luar kota yang ke Surabaya, terus minder rambutnya ngembang, terus ngelurus-ngelurusin rambut kan banyak banget, dan ternyata itu bisa dijadikan bahan skripsi. Yaitu itu Luar sih. biasa. Karena rambut lulus kuliah. Luar biasa. Tapi keren banget sih bisa melihat fenomena itu ya, melihat fenomena yang terjadi di sekitar, walaupun itu permasalahan sendiri, melihat ternyata itu juga terjadi dalam kalangan sendiri, tidak terpuruk, Iya. tapi malah Ayo tingkatkan lagi gitu loh. Kayak apa ya, capek soalnya catok setiap hari. oh ya berarti sempat catok setiap hari ya. sempat smoothing dari SMP juga. Sebentar, berarti kan habis skripsi apa dia punya apa cuma sampai skripsi
Oh enggak, jadi skripsiku itu direalisasikan di sebuah akun Instagram, cek @mekar.idn. Nah, bisa dicek ya itu- Changers ya. Iya, itu perancangan campaign, social campaign-nya, dan ya menghasilkan respon-respon teman-teman yang rambutnya keriting itu juga merasakan hal yang sama dan nggak tahu kalau itu tuh semacam hair discrimination yang terjadi di masyarakat gitu loh. Kayak apa sih, harus yang cantik itu rambut lurus, ya nggak apa-apa sih selera, cuman kayak jadi terpuruk gitu lah kita yang rambutnya keriting, tapi memang begini dari dulu, gimana ya. Akhirnya nggak bisa menerima diri sendiri juga ya, kan sulit, memang udah sulit. terlahir kayak gitu juga kan. Iya gitu. Ya, Terlahir ya, ya. cantik dari lahir. Wah, Aduh, terima luar biasa. kasih. Tambah senang nih. Tapi itu bagus. Iya, iya. Iya ya. Nah, kalau misalnya dari segi pendidikan, mungkin apa sih yang sedang dikerjakan melihat fenomena yang tadi ya, bahwa tapi ya sebenarnya itu walaupun berarti harus lebih fight, berarti kan tekanan untuk setiap siswa-siswa SD ya kan, nah SD, SMP, SMA, mereka pasti tambah tertekan kan. Nah, apa sih yang bisa mungkin di dalam area pendidikan ini? Sebetulnya kadang kebetulan karena aku guru SD ya, jadi kayak ada beberapa orang tuh yang kayak istilahnya apa sih guru SD gitu. Mungkin kalau misalnya di usia-usia kita gitu ya, banyak orang yang kalau ditawarin jadi guru gitu, guru enggak deh gitu ya, misalnya kayak gitu. Pertanyaannya misalnya kalau kalian misalnya lulus sekarang nih di usia-usia yang sekarang, kalau ditanya guru siapa yang kalian paling inget, ada yang inget guru SD? Nggak ada gitu ya. Betul-betul guru SD itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ada sih Jadi lupa, tandanya ada sedikit, tandanya, iya. gitu. Tapi lupa siapa Iya, gitu. jadi Ya. kepikiran kenapa ya SD kayak gitu. Awalnya tuh nggak pernah mimpi jadi kepengen jadi guru kayak gitu loh. Tapi dimulai dari memang punya hati buat generasi kayak gitu, dan aku megang satu quotes yang menurut aku ini benar banget sih kayak gitu. Waktu kita mau mengubah sebuah bangsa, ubahlah pendidikannya, karena pendidikan adalah ujung tombak dari perubahan sebuah bangsa kayak gitu. Nah itu tuh yang aku percaya dan aku masih pegang sampai sekarang, sampai hari ini juga kayak gitu. Itu alasannya kenapa masih bertahan 6 tahun di, kebetulan guru kelas 6, sudah 6 tahun di MSCS. Pas ya, 6 plus 6. Berarti nanti habis ini kelas 7 ya. Nah, salah satunya juga saya percaya juga mungkin munculnya yang namanya SMA Kristen Pandegajaya. Nggak apa-apa ya, aku Nggak iklan apa-apa. sedikit gitu Kok ya. Anton pasti senang. Jadi kan SMCC juga mendukung yang namanya SMA Kristen Pandegajaya yang ada di Kupang, terus ada SMA Isra di Rote gitu. Dan hasilnya tuh Disebut. tapi memang itu hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena menurutku itu penting banget lah kayak gitu, pendidikan itu di Indonesia seperti itu. Jadi ya itu sih, kalau mau mengubah sebuah bangsa ya mulai dari pendidikan gitu. Wow, luar biasa banget ya. Berarti, tapi aku berusaha untuk menyimpulkan ya, maksudnya berarti untuk untuk melakukan sesuatu buat bangsa, kita sebagai anak muda, berarti nggak tergantung dengan aku harus misalnya membersihkan sampah atau misalnya aku harus masuk politik, aku harus, berarti bisa semuanya ya. Bisa. Ya maksudnya Memang harus mulai dari apa yang kita bisa sih kayak gitu. Aku mau share wah ini kayak kesannya biar rohani. boleh, enggak loh, Aku nggak mau share apa-apa. satu istilahnya tuh satu ayat yang cukup memberkati kayak gitu. Itu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 12. Aku bacain ya teman-teman. Boleh. Maaf saya nggak hafal. It's gitu. okay. Agak panjang soalnya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Dikatakan maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi sebetulnya kayak contoh nggak usah jauh-jauh ya, Tuhan Yesus waktu ngasihin makan 5.000 orang aja itu dimulai dari apa yang ada pada si anak ini, yaitu 5 roti dan 2 ikan kayak gitu. Jadi ya mulai dari apa yang ada pada kita, bahkan mulai dari hal terkecil, rambut sekalipun gitu kan, Wow, iya, atau betul. profesi sekalipun gitu loh. Itu yang mungkin kayak kebanyakan orang mikir
terlalu besar, kayak pengen mengubah dunia gitu. Padahal kan ya ada step-stepnya juga kayak gitu. Bisa dimulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dari lingkungan kita, hal-hal kecil yang kita tuh bisa lakukan kayak gitu loh. Aku share sedikit aja tentang apa ya, satu hal yang mungkin teman kita sama-sama mungkin kita juga nggak aware. Contoh misalnya kayak kita ke food court, pernah ke mall kan pasti Betul, semuanya betul. gitu kan. Tahu food court kan pasti. Tahu, tapi sekarang nggak bisa. Ya, kita harus Sekarang rumah kita yang jadi food court. Tapi Iya, kalau iya. misalnya nanti kita ke food court gitu kan, seringkali kita tuh bawa kayak minuman atau makanan yang memang bisa kita buang, tapi kita tuh lupa seakan-akan untuk kita itu buang dan bersihin meja, padahal ada yang pakai dengan dalih mungkin kita mikir oh ada yang bersihin nanti gitu, padahal itu hal simple yang kita tuh bisa lakukan dan gak butuh effort yang lebih, padahal itu bekas makan kita sendiri juga gitu kan. Nah itu mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan, dari keluarga juga, apa sih yang kita sudah perbuat untuk keluarga kita kayak gitu, saudara kita, orang tua kita kayak gitu sih. Jadi bisa dimulai dari apa yang kita punya, dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Nah saudari Gracia Iya, punya pandangan bener sih sebenarnya, malah setuju banget karena apa ya, menggali ke dalam diri itu nggak habis-habis gitu loh. Kayak pada saat bener-bener bingung, aduh cari problem apa ya yang ada di luar, yang ada di sekitaran, yang ada di Surabaya, membersihkan seluruh sampah Surabaya, itu kan kayak membantu banget gitu, Iya. tapi realisasinya jadinya tuh kayak terlalu muluk-muluk gitu loh. Terus memang hal kecil yang bisa dilakukan ya melihat apa yang ada di sekitar, apa yang ada di diri, apa yang ada di teman-teman. Ya memang nggak jauh-jauh dari aku ngomongin skripsi dan perancangan TA ini, tapi ini betul-betul apa ya, hal yang aku merasa tuh aku nggak cuma melakukan ini buat diriku sendiri. Oke lah pengen lulus ya semuanya juga pengen lulus Semuanya gitu. sih. Terus tapi apakah cuma pengen lulus? Karena waktu aku sempat ngobrol-ngobrol sama dosen kan, waktu ya diskusi latar belakang dan segala macam, dosenku tuh sempat bilang, mumpung kamu ngerjakan ini pakai atas nama universitas loh Grace, dan mumpung kamu bisa bawa apa ya, cari banyak narasumber, cari banyak ini, coba lakukan yang lebih gitu. Iya aku tertarik banget, terkompor kan, kayak ih bener gitu. Terus datang ke psikolog, mesti ke beberapa psikolog sih itu yang ngomong, permisi saya dari ini mahasiswi DKV UK Petra, mau tanya-tanya buat skripsi apa boleh, langsung dibilang oh iya nggak apa-apa, ayo kita janjian kapan gitu, dan nggak bayar gitu. Jadi kayak wow, Iya, demi mahasiswa kan senengnya itu ya. gitu ya, bener. Terus Tanpa biaya. Iya. Terus waktu cari apa orang-orang yang iya rambutnya mekar juga dan kuciran kemana-mana kan biasanya malu soalnya itu, waktu tak ajak buat FGD fokus group discussion itu terkompor juga kayak oh bisa gitu ya kak gitu, bisa ayo kita ngobrol, aku tahu nih tipsnya biar rambutmu tuh lebih rapi, biar kamu lebih pede dan segala macam. Jadi jatuhnya cari ngobrol LBM tapi malah cerita-cerita styling kayak gitu. Dan ternyata hal kecil yang tak coba di rambutku pribadi ternyata bisa ngefek di teman-teman yang sekitar-sekitar. Jadi cara-caranya itu ternyata cukup membantu, dan apa ya, itu hal yang cuman kayak rutinitas rambut habis keramas gitu aja, dan memang kulakukan setiap hari sampai ini udah berapa lama, setahunan lebih. Rambutku jadi berubah memang, sudah lama nggak sisiran sih ya, jadi kayak ya memang gitu caranya, dan ya rambutku indah gitu sekarang. Dan Ya, ini sisiran tuh pengakuan dosa ya. tapi Emang indah Pak. sisiran malah dosa buat rambut keriting gitu, jadi kayak Oh iya. banyak hal yang kecil sih, tapi ternyata itu membantu buat yang lain kayak gitu, dan itu digali dari diri sendiri. Kalau dari aku pribadi ini sih belajar mengasihi diriku dengan cara yang terbaik, dan itu ternyata membantu orang lain juga mengasihi diri mereka. Gitu sih kalau di aku. Aku kalau nggak sisiran juga bisa ikal cantik kayak gitu nggak ya? Beda-beda ya. Bisa bangun tidur. Kan udah kemana-mana tuh. Pasti ngeces gitu kan. Aku cantik apa adanya. Kayak gitu kan. Bisa. Iya. Wah, menarik banget ya. Tapi maksudnya satu sisi berarti banyak orang atau anak-anak muda yang berpikir, aduh mengubah bangsa, atau misalnya aku sebagai pemuda aku terlalu kecil untuk ini kayak gitu loh. Aku nggak bisa buat apa-apa.
aku ya karena kayaknya mengubah bangsa atau memberkati bangsa kayaknya butuh sesuatu yang besar kayak banget kan kayak gitu kan. Kayaknya aku nggak punya apa-apa untuk itu. Tapi ternyata aku belajar sih maksudnya dari apa yang teman-teman katakan bahwa bahkan dari dalam diri kita sendiri ya kan kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ya kan. Kalau menurutku lebih ke apa ya istilahnya sudut pandang sih. Aku sempat mikir dulu guru SD apa pentingnya gitu kan maksudnya. Tapi waktu terjun gitu ya udah terjun setahun 2 tahun lama-lama aku tahu oh ini maksudnya. Jadi kayak contoh hal kecil misalnya kita ngajarin anak SD loh nanti juga pelajarannya lupa. Tapi ternyata yang kita ajarkan itu jauh melebihi sekedar pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, lebih dari itu. Ternyata kita juga ngajar karakter, kita ngajar yang namanya kita kembali ke basic namanya sekolah dasar. Berarti kita mengajari hal-hal dasar dari anak-anak yang dibutuhkan untuk mereka tuh waktu nanti mereka besar kayak gitu. Soal sopan santun misalnya kayak gitu ya. Berapa banyak yang istilahnya tuh sorry to say ya, kita jadi kayak terlalu fokus sama hal-hal akademis tanpa kita itu memperhatikan ternyata anak-anak SD juga perlu diajarin yang namanya sopan santun, diajarin yang namanya yaitu hal-hal itu. Jadi kayak sudut pandangnya tuh jadi berubah. Jadi berpikir bahwa ngajarin satu anak itu bukan hanya berhenti di satu anak. Anak ini nantinya kalau cowok nantinya akan jadi kepala rumah tangga. Bayangkan. Kalau yang langsung kepikiran semua bapak-bapak yang lagi sibuk ngurusin anak di rumah. Perlu saya promosikan ya, cowok ganteng di sebelah sini available. Dengan spesifikasi apa itu. Atau yang perempuan akan jadi mama. Nah, mama ini akan kemudian hari akan istilahnya mengedukasi anak-anaknya. Anaknya kalau 1, kalau 3. Nah, berarti kan kita itu melahirkan generasi lagi gitu kan. Berarti kita bukan mengajarkan hanya satu individu, tapi satu generasi. Bayangkan kalau satu kelasku ada 24 anak, berarti aku sedang mengajar 24 generasi kayak gitu. Nah, mindset yang itu yang selalu aku bawa supaya apa? Yaitu start small tapi impact-nya besar gitu di kemudian hari yang kita nggak pernah lihat karena itu intangible gitu loh. Gitu sih. Iya ya, keren ya. Maksudnya satu sisi ya kadang-kadang kita ngelihatnya itu kecil, tapi sebenarnya impact-nya gede banget ya kan. Misalnya Grace upload konten creator kan sekarang berarti kan konten creator follow ya. Tapi maksudnya kalau aku sih beberapa orang-orang konten creator kan hampir menyerah dalam tanda petik karena ngeliat kok followerku gini-gini doang ya kan. Tapi tanpa disadari sebenarnya kalau misalnya followernya cuma segini. Tapi mereka ceritakan tentang bagaimana bagaimana Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan menciptakan kamu apa adanya, dan mereka ceritakan itu ke orang-orang yang mungkin nggak perlu memfollow Mekar juga mungkin ya misalnya, tapi follow guys, oke. tapi follow. Tapi maksudnya nggak usah harus follow Mekar, tapi mereka menceritakan aku terberkati dan aku tahu Tuhan menyayangiku, dan itu udah jadi impact juga untuk orang-orang sekitar kan. Luar biasa. Ini sih think globally, act locally kan. Asik. Siapa ya itu ya? Pernah denger tapi lupa siapa. Sepertinya nanti harus taruh di editing. Cantumkan, Thank you ya teman editing. Oke. Aku kayaknya itu salah satu penatua kelihatan. Oh iya tuh. Iya lupa. Tapi kayak itu nancep banget gitu kayak. Oh iya benar harus think globally tapi act-nya locally gitu loh. Kayak betul. Mau nyentuh Indonesia langsung budget berapa Anda? Yes. Benar. Kalau miliarder nggak apa-apa. Bener nggak nyumbang banyak. Pandai Gajaya, Isra itu. Bisa. Jadi cita-cita kaya boleh. Thank tapi you, uangnya udah apa gitu. Iya. Tapi maksudnya keren banget sih dari apa yang teman-teman sharingkan. Aku tadi nangkep satu hal yang dari Grace juga, maksudnya ya lakukan, ya kan, lakukan. Ketimbang kamu mungkin stres, aku nggak bisa melakukan apa-apa, ya just do it, apa yang ada di depanmu ya lakukan aja apa yang. Kalau nggak dikerjakan, tadi kan kalau udah merasa kecil, aduh judul skripsiku kayak gini doang Aneh sih, misalnya. Aneh. Iya, di awal itu kayak beberapa, itu sempat kayak aku merasa ya, aduh teman-temanku ini keren-keren banget, judulnya apaan, aku DKV ngambilnya rambut. Tapi it turns out
diingat karena berbeda. Unik. Iya, unik banget. Dan maksudnya dengan apa ya, keinginan untuk memberkati, kita mau pergi ke psikolog ini, pergi ke apa, pergi kemana, dan free. Iya. Iya kan, dan free untuk berdampak buat bangsa dan negara ya, kayak gitu. Oke, untuk tips-tipsnya deh, untuk tips dan masukan untuk power statement yang teman-teman pengen kasih buat changers yang lagi nonton ini, gimana sih jadi pemuda dan pemudi yang memang benar-benar aku mau berbuat sesuatu buat bangsa, kayak gitu. Gimana? Kalau dari aku, ini sih, jangan lupa kalau kita sendiri juga termasuk bangsa. Kayak kita termasuk rakyat. Setuju. Iya, Jadi iya. jadi perlu memikirkan itu nggak usah jauh banget keluar, nggak apa-apa boleh. Tapi jangan lupa kalau apa yang kita rasain ini juga bisa jadi dirasain sama banyak orang yang ada di sekitarnya kita. Jadi bukan membesar-besarkan masalah diri, tapi melihat kalau oh iya, aku ada part A, B, C yang ternyata masih perlu diperbaiki ya. Nah, mungkin buat mau melangkah itu sekalian, oh ternyata bukan cuma aku doang yang merasa kayak gini, teman-temanku juga. Ayo deh kita cari solusi sama-sama gitu. Mungkin ada perasaan kayak malu karena salah, malu karena sedang belum benar dan segala macam, tapi bukankah kalau kita sudah sadar kita salah, langkah menjadi benar itu jadi langkah nyata yang apa ya, berdampak gitu sih. Iya. betul. Kalau dari aku gitu buat teman-teman semua. Kalau dari aku sih pertama kita harus mengubah sudut pandang kita, gitu ya. Selama sudut pandang kita itu cuman sekecil ini, ya kita akan bergerak sesuai dengan sudut pandang kita. Tapi kalau sudut pandang kita bisa jauh lebih besar, ya, yang kita lakukan sekecil apapun itu juga akan berdampak besar, kayak gitu. Yang pertama itu tadi sudut pandang, yang kedua adalah mulai dari apa yang kita punya, jangan dari apa yang kita tidak punya. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi Betul, dua betul. hal ini aja sih yang paling dua kalimat ini yang perlu diingat kalau aku. Luar biasa banget ya. Wah, thank you banget buat teman-teman semua. Thank Dua you. orang ini keren Sudah banget. diundang. Jangan lupa teman-teman follow mereka. Follow dia lebih banyak. Oh ya, follow dua Instagram kalau ini ya. Jadi Iya, iya. Instagramnya apa? Ya, mekar.idn. Ah, @mekar.idn nanti akan ada rambut keriting gitu di situ, jadi ya yang itu. Terus satunya @grsia_, tapi itu private sih, jadi aku nggak terlalu buka-buka yang itu sebenarnya, jadi lebih aktif di Mekar. Tapi Fine. kalau misalnya memang perlu banget kan, Kak aku juga, aku butuh Iya, di aku baca-baca konseling. DM kok. Jadi Ih, nanti serius, di Mekar ini nanti kita sharing-sharing di rambut. ya, di DM aja teman-teman ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Nerissa, Kalau aku di Nerissa _Arviana. Kalau aku sih lebih banyak share banyak hal sih. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah atau pengen sharing-sharing apa kayak gitu, bisa DM juga gitu. betul psikolog kan? Psikolog enggak sih, Bukan tapi ya? memang Ambil dulu. suka jadi apa ya istilahnya? Suka mendengarkan cerita, konseling. Ya, jadi dia calon mama yang baik. Tapi udah ada yang punya, guys. Ya, aduh. Ya, siapa tahu kan ngarep Changers ya kan. Ya, gitu aja lah ya. By the way, thank you buat Changers semua. Jangan lupa Changers kalau misalnya punya kesulitan, bingung, aku bisa berdampak apa ya? Atau misalnya aku punya misalnya potensi ini dan kalian mau ceritakan, tapi aku bingung gimana cara ngembanginnya kayak gitu kan. Untuk bangsa dan negara kita bisa untuk komen atau misalnya punya doa. Aku berharap bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju. Aku berharap untuk pemuda di Indonesia ini bisa terus-menerus berapi-api untuk memberkati bangsa. Bisa tuliskan itu di komen dan jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk Nyalain loncengnya. Nyalain loncengnya. Notification. Iya, notification karena apa? Pasti banyak banget konten-konten yang akan memberkati Changer semua. Setuju. Kayak gitu kan. Nah, saya Ezra, Instagramnya @frangsra. Pamit undur diri. White Talk, let's talk another time.
Bye-bye.